Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi khaliqil wujudi minal adam wa ja'ilin nuri minal zulam wa mukhrijis sabri minal alam wa mulki taubati 'alan nadam fanashkuruhu 'alal masaibi kama nashkuruhu 'alan ni'am. Walhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu Allah ta'ala bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Fa sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang rahmati Allah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada pagi hari ini selain ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita pada pagi hari ini masih dapat menjalankan ibadah salat Idul Fitri. Semoga Allah SWT mencatat apa yang kita lakukan pada pagi hari ini sebagai amal soleh yang akan menambah timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang ini salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Sejak terbenamnya matahari kemarin maghrib, Ramadan telah meninggalkan kita. Ramadan telah berlalu. Maka jemaah sekalian, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kita berharap semoga segala amal ibadah yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahmati Allah, orang-orang soleh tempo dulu setelah berakhirnya Ramadan, mereka berdoa selama 6 bulan lamanya. Hanya satu doa mereka, yaitu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah semua amal ibadah yang telah kami lakukan di bulan Ramadan kemarin. Mereka khawatir kalau ada ibadah yang mereka lakukan selama Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisanya, setelah 6 bulan mereka berdoa seperti itu, berikutnya mereka berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, panjangkan usia kami, beri kami kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Ma'asyiral muslimin, salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, kita ini semuanya sebelum memasuki bulan suci Ramadan ada istilah bagaikan ulat yang menjijikan, penuh dosa, banyak melakukan larangan Allah, banyak meninggalkan perintah Allah. Kita ini banyak dosa, bagaikan ulat yang menjijikan. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Ramadan tiap tahun, agar kita mendapat kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Ada sebuah ungkapan yang sudah sering kita dengar, ada puasa ular, ada puasa ulat.
Ular itu kalau ingin berganti kulit, dia berpuasa, tidak makan dan tidak minum selama beberapa hari. Kemudian setelah dia berpuasa, keluar dengan kulit yang baru, kulit yang lebih baik, yang lebih bagus. Tapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Lidahnya tetap bercabang dua, berbisa, buas memangsa makanannya. Sementara yang kedua ada puasa jenis ulat. Ulat itu bagi kebanyakan orang bagaikan binatang yang menjijikkan. Ulat itu, dia rakus, memakan semua daun-daun, bahkan merusak tanaman kita. Tapi kemudian setelah dia makan banyak, dia berpuasa masuk ke dalam kepompong. Kemudian setelah beberapa hari dia keluar dari kepompongnya dan menjadi sosok yang baru, yaitu kupu-kupu. Yang tadinya dia rakus, binatang yang menjijikkan, setelah dia berpuasa kemudian berubah menjadi kupu-kupu yang indah, yang semua orang menyukai kupu-kupu itu. Nah, inilah ungkapan terhadap puasa kita. Apakah setelah kita berpuasa selama 1 bulan penuh, kita menjadi pribadi yang lebih baik seperti ulat itu? Jangan-jangan ada di antara kita yang sudah berpuasa selama Ramadan tapi tetap tutur katanya kasar, perilakunya tidak berubah, sering menyakiti orang lain. Tentunya yang ini tidak kita harapkan dari hasil puasa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tujuan Allah menurunkan syariat puasa adalah la'allakum tattaqun, yaitu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya adalah jemaah sekalian, setelah kita melakukan ibadah puasa selama Ramadan, apakah kita sudah menjadi orang yang bertakwa? Setidaknya jemaah sekalian ada beberapa amalan yang harus kita kontinukan pasca Ramadan. Sebab tanda bahwa mabrurnya Ramadan seseorang itu bukan ditentukan dari ibadah dia selama Ramadan. Mabrurnya Ramadan seseorang itu bukan ditentukan dari ibadahnya selama Ramadan. Kalau di selama Ramadan ada orang melakukan ibadah, baca Quran, sholat sunnah, i'tikaf dan lain-lain, itu wajar, itu hal biasa. Tapi apakah ibadah-ibadah itu terus dikontinukan di 11 bulan yang akan datang? Itulah tanda kemabruran Ramadan seseorang. Maka setidaknya ada 3 amalan yang harus kita dawamkan, yang harus kita kontinukan pasca Ramadan ke depan ini. Yang pertama yaitu mentadabburi Al-Quran. Karena jemaah sekalian, fenomena tradisi masyarakat di Indonesia khususnya, kalau di Ramadan itu mempunyai azam, mempunyai kemauan ingin menghatamkan Al-Quran. Itu tradisi masyarakat Indonesia. Saya di Ramadan harus hatam Quran. Ada yang sekali, ada yang 2 kali, bahkan 3 kali. Jadi tradisi masyarakat Indonesia adalah di bulan Ramadan harus menghatamkan Al-Quran. Itu baik jemaah sekalian. Tetapi bagi kita yang sudah sering hatam Quran, yang sudah lancar, yang sudah mungkin berkali-kali membaca Al-Quran dengan baik, maka tahap berikutnya adalah bukan lagi membaca Al-Quran, tapi meningkat kepada memahami ayat-ayat Al-Quran. Karena kita tidak mengerti bahasa Arab, maka mau tidak mau kita harus membaca terjemahannya, membaca tafsirnya. Sebab ini menjadi masalah di 10 atau 20 tahun yang akan datang. Kalau umat Islam di Indonesia hanya membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran tapi tidak paham, ini menjadi masalah di 20 tahun yang akan datang. Dan inilah yang menjadi ejekan orang Yahudi Israel jemaah sekalian terhadap umat Islam di dunia. Dalam sebuah buku saya pernah membaca, ada seorang tokoh Israel. Dia berkata, saat ini kami bangsa Israel, bangsa Yahudi, sama sekali tidak takut kepada umat Islam. Tidak takut kami kepada umat Islam. Banyak alasannya, salah satu alasannya dia mengatakan karena umat Islam saat ini miskin membaca. Terutama membaca kitab sucinya Al-Quran. Kemudian dia melanjutkan, walaupun saat ini banyak umat Islam yang membaca Al-Quran, bahkan mungkin menghatamkannya, ada yang menghafalnya, tapi sesungguhnya mereka tidak paham apa yang dibaca, nggak ngerti apa yang dibaca.
Bahkan dalam ungkapan yang sangat sangat mengecewakan kita, menyakitkan mungkin ini harus saya sampaikan. Dia berkata, umat Islam itu seperti burung beo. Umat Islam itu kayak burung beo. Dia membaca Al-Quran tapi tidak paham artinya, tidak mengerti maknanya. Ini pukulan bagi kita jemaah sekalian umat Islam, bahwa banyak orang yang berbangga-bangga menghatamkan Al-Quran, menghafalnya, tapi dia tidak paham apa yang dibaca, sehingga apa yang dia lakukan sehari-hari tidak sesuai dengan apa yang dia baca. Karena orang Yahudi itu tahu betul bahwa Al-Quran itu benar isinya. Orang Yahudi itu tahu betul kalau umat Islam membaca dan memahami Al-Quran, pasti umat Islam akan maju. Maka mereka takut. Selama umat Islam hanya membaca dan menghafal, mereka tidak takut. Maka menurut saya, bagi kita umat Islam yang sudah sering menghatamkan Al-Quran, yang sudah rajin, yang sudah lancar membaca Al-Quran, sudah saatnya harus beralih ke tahap berikutnya, yaitu memaknai atau memahami maknanya. Nggak bisa kita hanya baca Quran saja jemaah sekalian. Maka selepas Ramadan ini, karena kita kemarin sudah menghatamkan Al-Quran, maka selepas Ramadan tugas kita adalah bagaimana memahami Al-Quran dengan cara membaca terjemahannya saja. Tidak usah baca Al-Qurannya, cukup baca terjemahan saja. Mulai dari segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam sampai dengan dari jin dan manusia. Innal jinnati wan nas. Itu harus kita baca jemaah sekalian. Jangan sampai kita membaca Al-Quran, misalnya dalam surah Al-Ma'un, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapa pendusta agama? Itu sudah hafal ini, sudah surah dasar. Anak-anak kita, cucu kita yang SD itu sudah hafal. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapa pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Mereka adalah yang menghardik anak yatim dan tidak empati memberi memakan kepada fakir miskin. Kita baca ayat ini dalam salat, kita sudah hafal, tapi ketika melihat tetangga kesulitan kita cuek, melihat anak yatim kita hardik. Inilah makna dari harusnya kita mentadaburi Al-Quran. Umat Islam ini sekarang banyak tertinggal karena mereka tidak mentadaburi Al-Quran, hanya menghafal saja. Bacalah jemaah sekalian terjemahannya agar kita paham apa yang kita baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, agar kita menjadi orang yang bertakwa pasca Ramadan ini, menjaga ketakwaan kita, yaitu dengan cara bersedekah, infak. Dan inilah ciri orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra. Ciri orang bertakwa salah satunya adalah gemar bersedekah, baik keadaan lapang, dia banyak uang, walaupun dia dalam keadaan sempit, bokek, tidak punya uang. Jadi tidak ada alasan orang yang bertakwa itu tidak bersedekah lantaran karena dia tidak punya uang, sedikit bokek. Justru di saat dia tidak dalam keadaan sempit, tidak punya uang, dia harus tetap gemar bersedekah. Nah ini tantangan kita, bahwa banyak orang di antara kita itu menghitung sedekah itu dengan cara matematis manusia, logika manusia. Bagaimana saya mau sedekah Pak Ustadz? Untuk besok aja saya masih kurang. Ada orang alasan tidak mau bersedekah karena itu, sempit. Ini ada tips dari Allah jemaah sekalian di dalam surat At-Tolak ayat 7. Allah berfirman, "Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah." Barang siapa yang merasa disempitkan rezekinya, barang siapa yang sulit rezekinya, apa jalan keluarnya? Ini Allah langsung yang beri tips, bukan Nabi. Kata Allah, "Falyunfiq mimma atahullah." Maka hendaklah dia mensedekahkan hartanya yang masih ada dalam genggaman tangannya. Jadi justru kalau kita tidak punya harta, tidak punya uang, solusinya apa? Infak. Cuman kita kadang-kadang tidak yakin ya Mas Kian dengan janji Allah ini. Karena hitungan manusia itu adalah kalau kita punya 10, kemudian kita berikan 1 kepada orang lain, kita menganggap sisanya tinggal 9 masalahnya. Kita punya uang 10, diberikan 1 kepada orang lain, sisa 9. Padahal matematika sedekah tidak seperti itu. Kalau kita punya 10, 1 kita berikan pada orang lain, berapa sisanya? Minimal 19.
Karena yang satu itu akan Allah ganti minimal 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menggantinya bahkan dengan berlipat ganda. Dan uniknya jemaah sekalian, saking Allah itu merangsang hambanya untuk bersedekah, berinfak di jalan Allah, Allah menggunakan kata meminjam dalam sedekah. Di dalam surat At-Taghabun ayat ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum." Jika kalian meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, bayangkan, jika kalian meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, apa kata Allah? Yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda, bukan hanya mengganti, wa yaghfir lakum, dan akan menghapus dosa-dosa kalian di masa lalu. Kita jemaah sekalian, ketika ada mungkin tetangga, teman, saudara yang minjem uang kepada kita, minjam misalnya 500.000, dan kita yakin teman kita, saudara kita itu bisa ganti, kita akan kasih pinjaman tuh. Kenapa? Karena kita yakin dia bisa mengganti. Ini yang minjem Allah. Masa iya kita tidak yakin? Allah yang minjem. Dan kalau ada manusia meminjamkan uang kepada manusia, misalnya minjem 500.000, kemudian dengan syarat menggantinya dengan 600.000, itu tidak boleh. Riba itu. Kita minjemi orang uang senilai 500.000, kemudian minta dikembalikan 600.000, itu haram hukumnya. Riba. Tapi tidak dengan Allah. Kita meminjami Allah 500.000 akan diganti minimal 10 kali lipat. Nah inilah jemaah sekalian, untuk menjaga ketakwaan kita pasca Ramadan itu adalah untuk terus bersedekah walaupun di luar bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang ketiga yang harus kita lakukan pasca Ramadan ini adalah tetap memohon ampun pada Allah. Di 10 malam terakhir Nabi memberi pesan kepada kita umatnya melalui istrinya Siti Aisyah, ketika kita mendapati malam Lailatul Qadar, kita membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu adalah doa agar kita mohon ampun. Harusnya doa ini juga harus kita baca pasca Ramadan, karena setiap gerak-gerik kita, lirikan mata kita, sikap kita itu tidak luput dari kesalahan. Dan ini memang manusiawi. Nabi memang mengatakan kullu bani Adam khata', dan setiap manusia, setiap anak cucu Adam itu, manusia kita ini pasti tidak luput dari kesalahan, pasti berbuat salah. Tapi kata Nabi, wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah, dia bertaubat kepada Allah. Dan itulah ciri orang yang bertakwa. Jadi jangan kita bayangkan bahwa orang yang bertakwa itu tidak pernah berbuat salah. Orang bertakwa pasti bisa salah. Tapi ciri orang yang bertakwa, walladzi fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Orang bertakwa itu kalau dia merasa sudah berbuat salah, maka dia langsung berzikir, mengingat Allah dan mohon ampun pada Allah. Salah, tobat. Salah, tobat. Masyaallah muslimin, sidang sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Ada sebuah sindiran Allah di dalam Al-Quran, yaitu dalam surat An-Nahl ayat ke-92. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kalian menjadi seorang perempuan yang telah menggulung benang dengan rapi, memintal benang dengan rapi, setelah benang itu rapi diurai-berai kembali. Ini bahasa kiasan dari Allah. Dan janganlah kalian menjadi seseorang yang telah menggulung, memintal benang dengan rapi, setelah benang itu rapi lalu diurai-berai kembali, diberantakin lagi bahasa kitanya. Nah ini sindiran dari Allah, jangan sampai kita sudah memintal ibadah selama Ramadan, kan di Ramadan ini kita selalu memintal ibadah jemaah sekalian. Yang tadinya sholat mungkin tidak di awal waktu, kita paksakan di awal waktu. Yang tidak pernah sholat rawatib, kita paksakan sholat rawatib. Sholat sunnah kita lakukan.
infak kita jalankan, zakat juga begitu. Semua ibadah-ibadah yang tidak pernah kita lakukan di luar Ramadan, kita lakukan tuh di bulan Ramadan. Kita sudah memintal benang dengan rapi. Jangan sampai selepas Ramadan kebiasaan-kebiasaan baik itu pergi dengan berlalunya Ramadan. Ini sindiran dari Allah. Maka ketiga hal tadi, mentadaburi Al-Quran ini harus kita terus lakukan dengan cara membaca terjemahannya, membaca tafsirnya. Kemudian yang kedua, kita juga harus meneruskan infak kita, sedekah kita, karena itu salah satu ciri orang yang beriman. Dan kemudian kita juga harus terus memohon ampun pada Allah. Semoga jemaah sekalian, Allah SWT menerima semua amal ibadah yang telah kita lakukan selama bulan suci Ramadan kemarin. Dan terakhir ada sebuah ungkapan bagus jemaah sekalian, jika engkau menjadikan hari-harimu seperti Ramadan, maka pasti akhir hidupmu akan seperti hari raya. Jika nanti 11 bulan ini kita menjadikan hari-harinya seperti kita di Ramadan, maka pasti akhir hidup kita akan menjadi hari raya. Artinya kita akan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Inilah yang kita harapkan jemaah sekalian, jangan sampai ulat yang tadinya sudah berubah menjadi kupu-kupu yang indah, kemudian kita menjadi ulat yang menjijikkan kembali. Kenapa? Karena kita tidak mau menjaganya di luar Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim maradallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min khufarin niran. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu ala Muhammad
على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله 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 على محمد Allah